Dari pertengahan tahun 1950-an hingga akhir 1990-an, David Parker Ray menculik lusinan wanita di New Mexico dan menyiksa mereka secara brutal di ruang penyiksaan yang mereka sebut sebagai toy box. Kemudian pada 19 Maret 1999, Cynthia Vigil yang saat itu berusia 22 tahun sedang melakukan kegiatan enak-enak di tempat parkir di Albuquerque di New Mexico. Ketika seorang pria yang mengaku sebagai polisi yang menyamar memberitahu dia bahwa dia ditahan dan dia akan memasukkannya ke dalam penjara. Pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah David Parker Ray. Dan dia membawa Vigil ke trailer kedap suara yang dia sebut sebagai toy box tersebut. Kemudian dia merantainya di meja trailer. Selama 3 hari berikutnya, dia memperkosa dan menyiksa Vigil dengan bantuan pacar dan komplotannya yaitu Cindy Handy. Ray dan Handy menggunakan cambuk, alat medis dan alat bantu seks, dan alat kejut listrik untuk menyiksa Vigil. Tepat sebelum penyiksaannya, Ray akan memutar kaset dengan rekaman yang merinci apa yang harus dia tanggung. Di dalam kaset tersebut, Ray menjelaskan bahwa dia harus menyebut dia hanya sebagai tuan dan wanita yang bersamanya sebagai nyonya, dan tidak boleh berbicara kecuali diajak bicara terlebih dahulu. Dia kemudian menjelaskan dengan tepat bagaimana dia akan memperkosa dan melecehkannya. Vigil mengatakan pada saat interview bahwa cara Ray berbicara tidak seperti pertama kalinya dia melakukannya. Sepertinya dia tahu apa yang dia lakukan dan sudah sangat berpengalaman. Dia mengatakan kepada Vigil bahwa dia tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Dan dia mengatakan kepada Vigil akan membunuhnya seperti yang lain. Pada hari ketiga, saat Ray sedang pergi bekerja, Handy secara tidak sengaja meninggalkan kunci borgol Vigil di atas meja dekat tempat Vigil dirantai. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Vigil mengambil kunci dan segera melepas ikatan di tangannya. Handy berusaha menghentikan pelariannya, tetapi Vigil mampu menusuknya dengan pemecah es. Kemudian dia berlari keluar dari trailer tanpa busana, hanya mengenakan ikatan leher seorang budak dan rantai yang masih digembok. Dalam keputusasaan, dia mengetuk pintu rumah mobil terdekat. Pemilik rumah kemudian langsung membawa Vigil ke dalam rumahnya dan memanggil polisi yang segera menangkap Ray dan Handy dan mengetahui banyak kejahatan memuakkan yang telah mereka lakukan selama ini. David Parker Ray lahir di Belen, New Mexico pada tahun 1939. Sedikit yang diketahui tentang masa kecilnya. Di luar fakta bahwa ia dibesarkan oleh kakeknya, dia juga sering melihat ayahnya yang sering memukulinya. Sebagai anak laki-laki, Ray sering diintimidasi oleh teman-temannya karena dia selalu grogi jika berada di sekitar perempuan. Ketidaknyamanannya ini akhirnya mendorong Ray untuk minum dan menyalahgunakan narkoba. Dia kemudian bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian menerima pemberhentian dengan terhormat. Ray menikah dan bercerai sebanyak 4 kali dan dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di New Mexico State Park. Hingga hari ini tidak jelas kapan tepatnya Ray memulai kejahatannya. Tapi diyakini bahwa itu dimulai di pertengahan 1950-an. Dan itu baru terungkap setelah Vigil kabur dari toy box-nya. Setelah menangkap David Parker Ray atas penculikan Vigil, polisi dengan cepat memperoleh surat perintah untuk menggeledah rumah dan trailernya. Dan apa yang ditemukan pihak berwenang di dalam trailer sangat mengejutkan mereka. Toy box milik Ray berisi meja jenis ginekolog dengan cermin yang dipasang di langit-langit sehingga para korbannya dapat melihat kengerian yang diberikan kepada mereka. Tergeletak di lantai adalah cambuk, rantai, katrol, tali pengikat, klem, batang untuk merentangkan kaki, pisau bedah, gergaji, dan banyak sekali seks toy. Pihak berwenang juga menemukan alat kayu yang tampaknya digunakan untuk melumpuhkan korban Ray saat dia dan teman-temannya memperkosa mereka. Tapi dari semua penemuan mengerikan yang ditemukan, mungkin yang paling mengerikan adalah rekaman video dari tahun 1996 yang memperlihatkan seorang wanita yang ketakutan diperkosa dan disiksa oleh Ray dan pacarnya. Di tengah ramainya penangkapan David Parker Ray setelah penculikannya terhadap Cynthia Vigil, seorang wanita lain muncul dengan cerita serupa. Dia adalah Angelica Montano yang merupakan kenalan Ray yang setelah mengunjungi rumahnya untuk meminjam mixer kue, yang terjadi adalah dia malah dibius, diperkosa, dan disiksa oleh Ray. Montano kemudian ditinggalkan di jalan raya dekat padang pasir. Untungnya, dia ditemukan di sana hidup-hidup oleh polisi, tetapi tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut.
Ray sering membius korbannya sambil menyiksa mereka menggunakan zat seperti natrium petotal dan fenobarbital sehingga mereka tidak dapat mengingat dengan baik apa yang terjadi pada mereka jika mereka selamat dari siksaan tersebut. Tapi sekarang karena Vigil dan Montano bersedia bersaksi atas kejahatan Ray, kasus terhadap Toy Box Killer semakin kuat. Polisi dapat menekan pacar dan kaki tangan Ray yaitu Cindy Handy yang dengan cepat menyerah dan mulai memberitahu pihak berwenang apa yang dia ketahui tentang penculikan tersebut. Kesaksiannya membuat polisi mengetahui bahwa Ray telah dibantu oleh banyak orang selama penculikan dan pemerkosaan. Kaki tangan Ray termasuk putrinya sendiri yaitu Glenda dan temannya Dennis Roy Yancey, dan setidaknya beberapa dari serangan ganas ini berakhir dengan pembunuhan. Yancey kemudian mengaku ikut serta dalam pembunuhan brutal terhadap Mary Parker, seorang wanita yang telah diculik, dibius, dan disiksa selama berhari-hari oleh Ray dan putrinya, sebelum Yancey mencekikinya sampai mati pada tahun 1997. Terlepas dari kisah mengerikan ini, dan implikasinya yang mengerikan bagi korban tak dikenal lainnya dari David Parker Ray, setidaknya satu wanita lagi selamat dari ruang penyiksaan Toy Box Killer. Anehnya, itu adalah korban yang sama yang terlihat diperkosa dan disiksa dalam rekaman video tahun 1996 yang ditemukan di trailer Ray. Setelah beberapa detail dirilis ke publik tentang wanita dalam video tersebut, dia diidentifikasi oleh mantan ibu mertuanya sebagai Kelly Garrett. Garrett adalah mantan teman putri David Parker Ray dan kaki tangan Jesse. Pada 24 Juli 1996, Garrett bertengkar dengan suaminya saat itu dan memutuskan untuk menghabiskan malam bermain biliar di tempat biliar lokal dengan Jesse untuk menenangkan diri. Tapi tanpa sepengetahuan Garrett, Jesse menaruh obat bius di dalam birnya. Dan setelah itu, Jesse dan ayahnya memasang ikatan leher dan tali anjing pada Garrett dan membawanya ke trailer Toy Box. Di sana, David Parker Ray memperkosa dan menyiksa selama 2 hari. Kemudian Ray menggorok lehernya dan membuangnya di pinggir jalan, meninggalkannya untuk mati. Garrett secara ajaib selamat dari serangan brutal tersebut. Tapi, baik suaminya maupun polisi tidak mempercayai ceritanya. Faktanya, suaminya yang percaya bahwa dia telah berselingkuh malam itu mengajukan gugatan cerai pada tahun yang sama. Karena efek obat-obatan, Garrett memiliki ingatan terbatas tentang kejadian tersebut selama 2 hari itu. Tetapi dia ingat betul pernah diperkosa oleh Toy Box Killer. Aksi kejahatan David Parker Ray diyakini telah berlangsung dari pertengahan 1950-an hingga akhir 1990-an. Dia kemungkinan besar bisa lolos begitu lama karena dia menargetkan banyak wanita dengan status sosial ekonomi yang rendah. Selain itu, fakta bahwa dia membius para korbannya membuat sedikit kemungkinan bagi beberapa orang yang selamat untuk mengingat dengan tepat apa yang telah terjadi pada mereka. Yang mengerikan adalah banyak tentang kejahatan Ray masih belum diketahui, termasuk beberapa banyak korban yang mungkin telah dia bunuh. Meskipun dia tidak pernah secara resmi dihukum karena pembunuhan, diperkirakan dia telah membunuh lebih dari 50 wanita. Saat polisi sedang menyelidiki trailer Toy Box Killer, mereka menemukan bukti banyak pembunuhan termasuk buku harian yang ditulis oleh Ray yang merinci kematian brutal beberapa wanita. Pihak berwenang juga menemukan ratusan perhiasan, pakaian, dan barang pribadi lainnya. Menurut FBI, barang-barang ini diyakini milik korban Ray. Hal itu ditambah upaya yang dilakukan David Parker Ray ke dalam kotak mainannya menunjukkan sejumlah besar calon korban pembunuhan yang mengerikan. Namun terlepas dari semua bukti, pihak berwenang tidak dapat membuat kasus tambahan. Dan meskipun Handy dan Yancey mengidentifikasi area yang mereka yakini sebagai tempat pembuangan mayat Ray, polisi tidak menemukan sisa-sisa manusia di salah satu lokasi tersebut. Hal ini menyebabkan kasus tersebut sulit untuk diangkat karena sedikitnya barang bukti. Tetapi sementara kita mungkin tidak pernah tahu persis berapa banyak orang yang dibunuh oleh Ray, kejahatannya yang dikonfirmasi terhadap korban yang masih hidup yaitu Vigil, Montano, dan Garrett cukup untuk membuatnya dikurung seumur hidup di dalam penjara. Toy Box Killer akhirnya dijatuhi hukuman 224 tahun penjara. Adapun Jesse Ray, dia menerima hukuman 9 tahun dan Cindy Handy divonis 36 tahun penjara. David Parker Ray meninggal karena serangan jantung pada tanggal 28 Mei 2002, tidak lama setelah hukuman seumur hidupnya dimulai. Dia berusia 62 tahun pada saat kematiannya. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak itu, pihak berwenang masih berusaha untuk menggabungkan Toy Box Killer dengan banyak korban pembunuhan yang dicurigai. Hingga saat ini belum terpecahkan berapa banyak korban dari Toy Box Killer tersebut. Sekian dulu dari gua. Terima kasih yang masih setia sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.